Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Joko Suharyanto, SPM, selaku dosen manajemen risiko. Perkenalkan Pak, nama saya Rama Supriyatna dari kelas MJ 04. Baik, untuk presentasi tugas semester kali ini, jadi untuk pertanyaannya ada kasus, yaitu PT XYZ, sebuah perusahaan logistik di Indonesia, mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya, pengiriman barang terhambat, beberapa gudang terendam, dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Dalam tugas ini terdapat 3 pertanyaan, yaitu terkait risiko utama, kemudian dampak risiko, dan yang ketiga terkait langkah-langkah mitigasi risiko atas kasus tersebut. Nah, untuk yang pertama yaitu terkait risiko utama. Di sini saya mengambil ada 5 risiko pada kasus tersebut. Yang pertama itu gangguan operasional. Jadi banjir besar menyebabkan pengiriman barang terhambat yang mengganggu rantai pasokan dan operasional perusahaan secara keseluruhan. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi operasional dan menurunkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi permintaan pelanggan tepat waktu. Nah, untuk yang kedua, yaitu kerugian finansial. Kerusakan pada gudang yang terendam, kerugian barang yang rusak, dan biaya perbaikan infrastruktur yang diperlukan bisa menambah beban finansial perusahaan. Selain itu, adanya keterlambatan pengiriman juga bisa mengarah pada penurunan pendapatan dan biaya tambahan yang tidak terduga. Yang ketiga, dampak reputasi. Keterlambatan pengiriman barang dan ketidakmampuan perusahaan untuk memenuhi harapan pelanggan dapat merusak reputasi PT XYZ. Pelanggan yang kecewa bisa beralih ke pesaing yang dapat mengurangi pangsa pasar perusahaan. Nah, yang keempat, keluhan pelanggan. Terhambatnya pengiriman barang menyebabkan peningkatan keluhan dari pelanggan. Jika tidak ditangani dengan baik, keluhan ini bisa berujung pada hilangnya pelanggan dan menurunnya loyalitas mereka. Yang kelima, kepatuhan dan asuransi. Dalam beberapa kasus, bencana alam dapat mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban kontrak dengan pelanggan atau mitra bisnis. Jika PT XYZ tidak memiliki asuransi yang memadai atau rencana pemulih yang jelas, mereka dapat menghadapi masalah hukum atau kewajiban yang lebih besar. Nah, itu untuk risiko utama, saya ambil 5 risiko yang sudah saya jelaskan. Untuk pertanyaan berikutnya yaitu terkait dampak risiko. Di sini saya ambil 5 dampak juga. Yang pertama itu terkait gangguan pada rantai pasokan, yaitu banjir yang menghambat pengiriman barang dan merusak fasilitas gudang bisa menyebabkan gangguan besar pada rantai pasokan. Jika PT XYZ tidak dapat memenuhi kebutuhan pelanggan atau menyuplai produk tepat waktu, mereka mungkin kehilangan pelanggan tetap dan menghadapi kesulitan dalam mempertahankan hubungan bisnis yang ada. Kemudian yang kedua yaitu kerugian finansial yang besar, kerusakan fisik pada gudang, kendaraan, logistik, dan peralatan yang terendam banjir akan membutuhkan biaya perbaikan yang signifikan. Selain itu, kerugian akibat barang yang rusak atau hilang juga akan menambah beban perusahaan. Untuk yang ketiga, yaitu penurunan reputasi dan kepercayaan pelanggan. Ketika pelanggan menerima pengiriman yang terlambat atau bahkan tidak menerima barang sama sekali, mereka mungkin kecewa dan mencari alternatif lain. Hal ini dapat merusak reputasi PT XYZ di mata pelanggan dan mempengaruhi loyalitas mereka. Yang keempat, dampak pada kepatuhan dan kontrak. Jika PT XYZ terikat kontrak dengan pihak lain, misalnya perusahaan besar atau pemerintah, dan gagal memenuhi kewajiban pengiriman atau
akibat bencana alam, mereka bisa dikenakan denda atau bahkan kehilangan kontrak tersebut. Nah, yang kelima yaitu kesulitan dalam pengelolaan SDM. Banjir dan kerusakan infrastruktur juga dapat mempengaruhi pekerja PT XYZ jika fasilitas kerja terendam atau ada gangguan dalam transportasi. Karyawan bisa kesulitan untuk melaksanakan tugas mereka. Nah, berikut terkait dampak risiko. Kemudian ke pertanyaan berikutnya yaitu langkah-langkah mitigasi mitigasi risiko atas kejadian tersebut. Saya ambil ada 5 juga. Yang pertama itu terkait penguatan infrastruktur dan fasilitas. Di sini ada 2, yaitu identifikasi mohon maaf, untuk yang pertama itu terkait perencanaan dan pemetaan risiko bencana alam. Nah, untuk yang ada 2, di sini ada identifikasi risiko, pemetaan lokasi rawan bencana. Identifikasi risiko yaitu melakukan penilaian risiko yang mendalam untuk mengidentifikasi potensi bencana alam yang dapat mempengaruhi operasi seperti banjir, gempa bumi, atau angin topan. Untuk pemetaan lokasi rawan bencana, ini mengidentifikasi lokasi gudang, pusat distribusi, dan fasilitas operasional lainnya yang berada di daerah rawan bencana. Pertimbangkan untuk memindahkan atau membangun infrastruktur di lokasi yang lebih aman. Nah, untuk yang kedua, penguatan infrastruktur dan fasilitas. Di sini ada 3, yaitu pembangunan gudang yang tahan bencana, investasi dalam pembangunan atau renovasi gudang yang lebih tahan terhadap bencana alam seperti penggunaan material bangunan tahan air, elevasi lantai gudang untuk menghindari banjir, dan sistem drainase yang efektif. Kemudian diversifikasi lokasi gudang untuk mengurangi ketergantungan pada satu lokasi. PT XYZ bisa mempertimbangkan untuk memiliki beberapa gudang di area yang berada untuk mengurangi risiko kerugian besar jika satu lokasi terkena bencana. Nah, yang ketiga yaitu infrastruktur cadangan. Memiliki infrastruktur cadangan seperti kendaraan pengangkut bahan atau sistem penyimpanan sementara yang dapat digunakan jika terjadi kerusakan pada fasilitas utama. Kemudian yang ketiga yaitu asuransi dan pengelolaan keuangan. Di sini ada 2 juga, yaitu asuransi bencana alam. Dengan mengambil polis asuransi yang memadai untuk melindungi perusahaan dari kerugian yang disebabkan bencana alam, termasuk asuransi untuk kerusakan properti, barang yang hilang atau rusak, serta kerugian operasional. Yang kedua yaitu dana darurat, menyediakan dana cadangan atau dana darurat yang cukup untuk menghadapi kerugian finansial jangka pendek akibat bencana sehingga perusahaan tidak terlalu bergantung pada pinjaman atau dana eksternal yang mungkin sulit untuk diakses. Kemudian untuk langkah mitigasi keempat, yaitu komunikasi dengan pelanggan dan mitra. Ini ada 2 juga, yaitu sistem pemberitahuan dini, kemudian komunikasi yang proaktif. Untuk sistem pemberitahuan dini, perusahaan dapat menerapkan sistem pemberitahuan dini kepada pelanggan dan mitra bisnis mengenai kemungkinan keterlambatan atau gangguan pengiriman barang akibat bencana alam. Memberikan informasi yang jelas dan transparan dapat membantu mengurangi ketidakpuasan pelanggan. Kemudian komunikasi yang proaktif. Ini perusahaan dapat menjaga komunikasi yang proaktif dengan pelanggan untuk memberitahu mereka tentang langkah-langkah pemulihan dan memberikan kompensasi atau solusi jika terjadi kerugian atau keterlambatan. Untuk yang terakhir, yaitu pengembangan SDM, sumber daya manusia, dengan pelatihan karyawan dan fleksibilitas kerja. Pelatihan karyawan di sini, karyawan dapat diberikan pelatihan mengenai prosedur tanggap darurat, evakuasi, dan cara mengelola operasi dalam situasi darurat. Ini termasuk pelatihan untuk tim yang menangani logistik dan distribusi. Untuk
untuk fleksibilitas kerja, ini dapat mengembangkan kebijakan kerja fleksibel, termasuk kemampuan untuk bekerja dari rumah atau tempat alternatif jika fasilitas fisik terganggu. Nah, berikut pertanyaan terkait langkah-langkah mitigasi risiko. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus. Saya ini mengambil dari ekonomi.bisnis.com. Di sini contoh kasusnya itu banjir yang melanda beberapa wilayah di Jabodetabek berdampak besar terhadap operasional pengiriman barang. Banyak truk yang terjebak di jalan tol Cipali yang longsor dan jalur kereta api di Lembang Kabupaten Bekasi yang putus akibat banjir pada 20 Februari 2021. Bagian pengiriman barang terhambat karena kawasan pergudangan Jakarta Barat dan beberapa jalan menuju bandara yang turut terdampak banjir. Banjir tidak hanya terjadi di jalan-jalan utama di wilayah Jabodetabek, tapi sejumlah kawasan industri di Bekasi ikut terendam sehingga pool truk pada wilayah tersebut terhenti sekitar 2 hari untuk melakukan pengiriman. Nah, dari kasus yang tadi, kemungkinan beberapa perusahaan logistik yang terdampak bencana ini melakukan langkah-langkah untuk meminimalisir dampaknya, seperti yaitu peningkatan komunikasi. Perusahaan mulai menggunakan sistem notifikasi otomatis untuk memberitahu pelanggan terkait status pengiriman mereka, serta estimasi keterlambatan yang mungkin terjadi. Kemudian perbaikan infrastruktur. Beberapa perusahaan mulai mengevaluasi lokasi gudang dan memindahkan operasi ke area yang lebih tinggi atau lebih aman dari risiko banjir. Yang ketiga, sistem pengiriman alternatif. Mereka juga mulai mengeksplorasi penggunaan jalur alternatif untuk distribusi barang, seperti pengiriman melalui udara untuk menghindari terhentinya operasional akibat bencana alam. Selama ini, apabila saya membeli suatu paket pada perusahaan ekspedisi, walaupun terdapat banjir atau bencana lainnya, sistem aplikasi sekarang sudah sangat bagus ya. Jadi si pembeli seperti saya sendiri diberikan kompensasi apabila terdapat keterlambatan pengiriman oleh jasa ekspedisi. Tapi selama ini jasa ekspedisi yang saya alami ya sudah tepat waktu. Mungkin mereka sudah menggunakan mitigasi seperti ini kan terjadi di 2021 sudah 4 tahun yang lalu. Kemungkinan si perusahaan itu sudah melakukan mitigasi risiko terkait kasus-kasus karena akan berdampak pada perusahaan tersebut. Jadi untuk kasus ini sangat sekali berarti untuk suatu perusahaan karena dapat terus-menerus melakukan perubahan pada perusahaan tersebut. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Cukup sampai di sini terkait presentasi saya mengenai tugas semester di tahun ini. Sekian dan mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang jelas atau kurang lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.